Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi harrama alaikumul hamri wal maisir. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini tentu kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada malam ini kita sudah berada pada malam ke-20 Ramadan. Tentu diharapkan, dan apa yang diharapkan tadi panitia, bagaimana kita ini tetap beribadah, melaksanakan berbagai amaliyah Ramadan itu dengan khusyuk. Ya, adapun jamaah yang membawa anak-anak bukan berarti dilarang, ya. Kan tetapi harapan panitia bagaimana anak-anak kita itu bisa tertib, bisa diam. Ya, kalaupun masih berkeliaran, yang lebih baik menegurnya mungkin kita orang tuanya sendiri. Nah, sebagai kaman nih tolongin mamparangi. Ya wadisi logi lo kamat tarawih nagiliki makalalay sili pa pada bingal lisu magiki nampara dan aku di masjid deh, ya harus, padahal kita mau beramaliyah, ya. Jadi tentu yang paling bagus koi di mata mamparangnya anak tak tali anak tak ada pecah data. Salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan ke hadirat junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah, sebagaimana tadi yang diamanahkan oleh panitia, suatu tema, satu judul, ya, di mana judul ini mungkin tidak lazim bagi kita semua, dan mungkin dari panitia ada pertimbangan-pertimbangan khusus sehingga menganggap bahwa judul ini pantas kita bahas dan mengingatkan kepada jamaah. Apa judulnya? Bahaya judi atau judol, ya, judol judi online bagi kehidupan manusia. Ya, tentu kita sudah tahu semua apa itu judi. Kok di Pak Basugi apa Basugi na judi? Boto. Ya, jadi boto. Ya, ini juga memang menarik kita angkat. Kenapa? Karena jangan sampai nanti kita sudah anggap biasa, tapi ternyata itu adalah kebiasaan itu ada unsur judinya. Ya, bisa langa sih matu pandita makar po dia nak paling ngerangi ki. Ya, di pigoto ni pamagalo-galo seding. Ya, ini mungkin pertimbangan-pertimbangan yang tadi dipertimbangkan oleh panitia. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi sebelum kita masuk, ya, saya mencoba memberikan pengantar tentang agama yang kita anut itu adalah agama Islam. Dalam hadis Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang tinggi dan tidak ada lebih tinggi dibanding Islam. Dan diajarkan untuk penganutnya, ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Umatnya diajarkan kalau memang betul-betul dia mengaku sebagai orang Islam, maka dia bisa menyelamatkan dari saudara-saudara muslimnya dari kejahatan tangannya, lidahnya dan tangannya. Ya, jadi kena rekod diasang selengah leta kalau itu ya, ya, ya selengah selalu menjaga
kejahatan, perbuatan ucapan-ucapannya ya terhadap sesamanya, begitu pula kejahatan tangannya. Ya. Sehingga Islam menjunjung tinggi yang namanya maslahat, kebaikan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya, salah seorang yang disebut dengan Grand Sheikh Al-Azhar Mesir, ya, Syekh Asy-Syatibi, ya, dalam konsep maqasidus syariahnya yang terkenal, dia mencoba melihat kandungan yang ada dalam Al-Quran yang 30 juz itu, melihat bahwa ya maksud syariah itu diturunkan setidaknya ada 5. Ini kadang kita sebut dengan ahkamul khamsah. Ya, ada 5. Yang pertama adalah hifzuddin. Bagaimana kita ini menjaga agama. Ya. Jadi Islam itu mengajarkan dan hukum-hukum dalam Al-Quran itu bagaimana kita senantiasa menjaga agama. Ya. Jangan kita agama ini diganggu oleh orang lain. Ya. Jangan agama kita ini kita runtuhkan. Kalau yang sering kita dengar, ketika kita melaksanakan sholat, maka kita itu tidak secara langsung mendirikan agama kita. Ya. Meninggalkan sholat, maka ya secara tidak langsung kita menghancurkan agama. Ya. Makanya harus bagus tiangnya. Harus kita bagaimana menjaga agama itu dengan baik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada yang namanya hifzun nafs. Bagaimana ini kita menjaga jiwa. Ya. Makanya dalam konsep Islam itu kita ini dilarang untuk bunuh diri. Ya, siapa yang bunuh diri maka itu tempatnya adalah neraka. Ya, kenapa? Karena begitu cintanya Islam terhadap satu jiwa itu. Ya, makanya kita ini Islam tidak ada istilah kita saling bunuh-membunuh, kecuali kalau ada hukum yang yang membolehkan. Seperti kalau di Arab Saudi itu ada namanya qisas, ada namanya rajam. Ya. Ya, jadi itu hukumnya. Ya, jadi kita ini jiwa yang bagaimanapun walaupun dia masih dalam janin, itu Islam sangat-sangat menjaga seperti itu. Ya. Apalagi ya. Yang ketiga adalah hifzul akal. Bagaimana Islam ini, kita ini sebagai umat Islam ini menjaga yang namanya akal. Ya, akal ini kita jaga dari berbagai macam hal-hal yang bisa merusak. Ya. Makanya kenapa sabu-sabu, narkoba dilarang? Ya, karena itu bisa merusak otak. Kenapa hamar, minuman keras itu dilarang? Karena itu bisa merusak otak. Ya. Tidak sedikit orang sekarang ini ya ketawa-ketawa. Ya. Jika generasi bawah tapi jauh teru-teru. Kenapa? Karena pengaruh narkoba. Ya. Makanya Islam itu sangat-sangat menjaga yang namanya akal. Karena kalau akal ini sudah kehilangan sehatnya, bukan lagi akal sehat. Ya, tapi itu akal yang bisa, apakah dia membodoh-bodohi orang, apakah dia memfitnah orang, apakah dia selalu berpikir negatif terhadap seseorang, nah, sampai dia membunuh dan lain sebagainya. Ya, ini. Yang keempat adalah ada namanya hifzun nasab. Bagaimana kita Islam ini menjaga yang namanya nasab, keturunan. Ya. Makanya keturunan kita ini kenapa timbul yang namanya pernikahan, ya, dengan ada perwaliannya dan lain sebagainya, ada iddah yang diturunkan oleh Allah terhadap perempuan, tidak boleh kawin dengan saudara sesusuan, tidak boleh kawin dengan saudara senasab dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena itu begitu jelihnya Islam yang namanya menjaga yang namanya keturunan. Makanya kita itu bagaimana ya keturunan kita, anak-anak kita sekolahkan, nah, sampai kita ongkosi, kita biayai, ya sampai dia menjadi orang yang berguna. Yang terakhir adalah hifzul mal. Ya, kita itu menjaga harta. Bagaimana kita menjaga harta? Dalam Islam mengajarkan bagaimana kita ini mencari harta dengan yang halal. Setelah kita dapat, bagaimana menjaganya dengan mengeluarkan zakatnya, bersedekah dan lain sebagainya, berinfak dan lain sebagainya. Karena itu adalah bagaimana menjaga harta kita. Bapak Ibu yang berbahagia, apa hubungannya dengan judi? Ya, kita mulai ini ya, masuk. Apa hubungannya dengan judi yang saya sampaikan tadi? Ya, tentu sebelum saya sampaikan, tentu sudah ada di dalam benak kita bahwa wow ternyata ya tadi kita dilarang untuk ya bagaimana menjaga harta dengan baik.
tapi ternyata judi bisa menghilangkan harta itu. Ya, biasa terlalu tanah kau, maka ada masih Andre api, temasih sama botol. Apa artinya? Kalau kebakaran masih bisa, mungkin ada sisanya. Tapi biasanya kalau penjudi, biar rumah juga bisa terbang. Ya, sertifikat habis dan lain sebagainya. Kenapa itulah judi? Makanya ini bahayanya. Ya, inilah bahayanya dalam kehidupan kita. Tadi judulnya dalam kehidupan manusia. Lewat disi dipakai untuk mengkosoki anak dipakai si botol. Nah sedikit nampol mah ya, kalau dulu kan ada namanya apa itu, sebenarnya kalau judi ini dari dulu memang dari zaman jahiliyah ya, itu orang Arab itu kalau dia judi itu tidak sama dengan kita sekarang ya. Kalau orang Arab itu judi, biar seorang apa namanya, jahiliyah itu seorang perempuan yang hamil yang lewat jalan, dia jalan sendiri ya, tanpa seruntui dua, tanpa maboto isewai, karena judi itu adalah taruhan. Maka ada sewa ki arotomat tampue makunre atau urane anak ya, kata orang kada ya makunre, maka dia jadi urane, karena tidak mau berlama-lama, maka diambillah perempuan itu, dipotong, dibelah perutnya untuk dilihat bahwa apakah anaknya laki-laki atau perempuan. Itu bahayanya. Kalau diri di konyede maka kue ya biasa diruntuh ero saudara-saudara kita kau tuh bawa siwi ya, agak tahu sinala taruhan ya, biasa ada bawa nala nalirangi tete magatil letu ya nomor sediro ya, biasa kau mali tak pada daun nala ya. Ini ada yang berbahagia. Makanya yang harus kita pahami di sini adalah itu taruhan. Kalau dulu ada yang namanya SDSB, ada podcast ya. Apa itu SDSB? Sumbangan dana sosial berhadiah. Tapi ada dulu guru saya di Asadia itu di Sengkang ya, dia memberikan kepanjangan itu SDSB. SDSB, sadarilah dirimu sebelum bangkrut. SDSB ya. Dan memang judi itu memang selalu menjanjikan kemenangan, tapi dibaliknya itu ternyata sebaliknya, kebangkrutan ya. Wek kali memang kesana matang kata riolo nak ada kepuah matin rona manipina moto nama rumusna matan di kenana ini ya, nana tinro wa manipi noto nale polo pena ya, na rumus sih pura rumus lo kena pasangi nomor si kue tako natangi matan di kenana ya. Bagaimana? Karena selalu itu dalam otaknya adalah kemenangan, tapi ternyata yang terjadi adalah kerugian ya. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah judi ya, masih banyak judi-judi yang lain. Yang penting ada taruhannya. Nah, kalau sekarang ini yang tren-tren itu ya balap liar ya, anak-anakku ya, hati-hati ki ya, taruhan. Nah, kali 500 sabu, pokoknya kamu kalah kali 500 sabu, jadi juta, 10 juta, itu taruhan, judi itu nak ya. Jangan sampai nanti kita balap liar, nanti ketoni polisi kalau ketika kita tahu itu mati, tapi kota kecelakaan koror dia kan, maka kita dirapimu mewah ada, tapi dia nanti ya, itu masa buang, itu sih lepung ya, masa dia nasi dirapi mewah ada, wah dia dirapimu mewah ada, tapi dia nanti ya, kenapa? Mak sudah mati. Coba bagaimana ini nyawa kita ini sia-sia mati dalam keadaan judi, dalam taruhan ya. Jadi anak-anakku sekalian yang saya hormati, kita itu dilarang anakku untuk balap liar bukan karena bagaimana, itu demi decen realita. Rata-rata umur kita sih agak 17 tahun, 18 tahun ya, atau kamu 15 tahun ya, rona takut menruki mabala ya, menruki teh mabala ki ya, padahal magalobo dita menruki mabala ki tapata denai dia anak kita ya, dia tahu mate pa anak dia aja mau pemadena mabela mau boleh jantu tak ya, madena anak kita ya, apa aja nih matu mabala eta mah kese magalobo dita, maka di bapak tapakang mulai nak panci polisi nulai kuiro, panci tentara nulai kuiro, pertama ipa dia nulai kuiro, maka magalobo dina tangan nih takut na buka sepatuna dia gagal aja na cedi ya, dia sini gaji artinya dia cendri realita nak ya. Kenapa seperti itu? Karena selalu kita tergiur, mari kita lomba, mari kita taruhan demi apa namanya ya, taruhan judi ya. Jemaah yang berbahagia, tentu masalah judi ini ya, baik secara hukum positif maupun secara hukum agama, tentu semua ada dasarnya ya. Kalau dalam hukum agama itu ya, judi itu di saat pertamanya tidak diharamkan ya,
kira-kira abad-abad kedua atau ada abad kedua sampai abad ketiga Hijriah itu, ya baru turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Itu turun ayat itu di surat Al-Maidah, ya. Ya, Muhammad, apabila engkau ditanya tentang masalah hamar dengan maisir, ya minuman, ya dan judi, ya maka dalam ayat ini mengandung bahwa ya maka itu adalah masih kita pajatanibuhu, sambungannya mbak pajatanibuhu, maka kita itu Allah menganjurkan bahwa memerintahkan bahwa itu adalah jauhi. Ya ketika kaum Muhammad ditanya maka perbuatan ini jauhi. Ya. Tapi nanti ke abad ke-3 sampai ke-4 ya Hijriah itu turun lagi ayat innamal khamru wal maisir itu dan seterusnya. Nah, dia halnya itu bahwa itu adalah min amali syaitan. Ya keharamannya itu sampai disamakan bahwa itu adalah perbuatan setan. Ya yang harus kita tinggalkan. Ya oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya sekarang ini judi semakin canggih dengan adanya judi online. Ya apa itu judi online yang sekarang kita lihat? Ada bola, ya ada juga di HP. Kalau dulu waktu masih Pak Ardiansyah itu yang orang Bone ini ya sekarang sudah kombes yang Kapolres Bone, ya ketika ada personil yang lihat itu baring HP-nya begini, orang semeto ada tanya ke dia, Pak pasti judi online kok di situ karena HP-nya begini bukan begini, HP kan biasanya begini, jadi kalau dia begini harus strike ini hati-hati Ki, terlalu banyak sekarang ini yang sengsara karena judi-judi online, ya orang tuanya sudah jual semua asetnya, ternyata hutangnya anaknya belum terbayarkan, ya depresi, ada yang depresi gara-gara kalah judi, ya sampai dia bunuh diri dan lain sebagainya. Ada juga yang malas-malasan karena selalu tergantung daripada ya iming-iming kemenangan. Ya oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ini sama-sama kita punya anak semua atau kita sendiri ini, ya bagaimana kita lihat anak-anak kita, awasi anak-anak kita atau kita lihat sendiri, pokoknya yang berhubungan dengan taruhan-taruhan, ya itu kita hati-hati, ya kita hati-hati, jangan sampai itu sudah masuk unsur judi, ya. Dan tentu kita ini semuanya mau memperbaiki amal kita, lo mana kita masuk surga, ya cuma masalahnya ya kadang kita ini beragama ya pada asalnya haram dari kobawi, wah kobawi namun sitik di bawah namun cede bawah, anda bukan salah, itu haram, itu haram itu babi, ya tapi sekali nalaleng deh, ya dalangnya di magoppo sebagai sogokan, ya makanya enggak tapi ini kembali yang seharusnya untuk menghindari hal-hal yang haram itu wedingin ada berhubungan dengan haram, ya nareko pakai di perinsita di tebawi mana ngiro, maka saya kira ya kita bisa menghindari, jangan hanya bawi tok saja, babi tok saja yang kita hindari. Jemaah yang berbahagia, oleh karena itu sebagai kesimpulan bahwa ya kita ini adalah calon-calon ahli surga, ya karena Nabi sendiri mengatakan kullu ummati dakhalal jannah, ya mananna umatku tamamana surga, ya illa man aba, ya kecuali yang tidak mau. Salah satu yang tidak mau padahal sudah dijamin untuk masuk surga tapi dia tidak mau masuk surga, termasuk ini yang melaksanakan yang namanya judi, ya karena itu adalah termasuk perbuatan setan, ya. Selanjutnya kita menjaga anak-anak kita, apalagi ini hadir yang berbahagia, ya kemarin ada laka lantas, ya anak-anak kita yang muda-muda kasihan, ya kena lepas kontrol dari kita, ya tanyalah enak mau kita kemana nak, jam berapa kita pulang, ya aja nih loki nabi tahu dia nangka aku kue megang itu motor tahu dia anak-anak di pada benena, ya dibalak tena konan mati buah liwai, ya ini kita sadarkan anak kita, kasih dengan kata-kata yang fasih, bagaimana kita bisa menyadarkan enak kayak gini lojok kena, ya ingat si bahwa anak tetes asal isu, ya agak tau lah, ya itu semuanya kita harus ingatkan, ya jangan sampai juga terlibat juga ya judi, kita periksa HP-nya, jangan sampai ada judi online di HP-nya, ya ini ada pengawasan, ya. Selanjutnya semoga dalam amal yang bulan Ramadan ini insya Allah kita semuanya ya amalnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq was hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.